Pekerja Migran Indonesia atau PMI telah memainkan peran penting dalam sektor ekonomi di berbagai negara, termasuk di Malaysia, ya. Namun di balik kontribusi besar tersebut, masih terdapat berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya di sektor perkebunan, ya. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 24 Mei 2025, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, yaitu Abdul Kadir Karding, telah menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, yaitu Stephen Sim Chee-keong, ya kalau tidak salah. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Karding telah menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dialami oleh para PMI. Beberapa isu utama yang dibahas mencakup rendahnya upah, kemudian ketidaksesuaian dalam proses rekrutmen, tingginya jumlah pekerja tanpa dokumen resmi, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, serta dampaknya terhadap anak-anak pekerja migran. Melalui dialog ini, diharapkan kedua negara dapat mencari solusi bersama, tentunya yang konkret, ya, guna memperbaiki kondisi dan perlindungan bagi para PMI yang bekerja di Malaysia. Di balik gemerlap perkebunan sawit yang menjadi kebanggaan ekonomi Malaysia, tersimpan kisah pilu ribuan pekerja migran Indonesia yang hidup dalam ketidakpastian. Mereka bukan sekadar buruh, tetapi manusia yang menanggung beban sistem yang tak adil. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, akhirnya angkat suara. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, ia membeberkan deretan masalah yang mencekik kehidupan para PMI, mulai dari upah rendah, biaya rekrutmen selangit, hingga status ilegal yang membuat mereka tak ubahnya bayang-bayang. Inilah jeritan yang tak boleh lagi diabaikan. Menteri Karding beberkan persoalan PMI ke Menteri SDM Malaysia. Dalam sebuah pertemuan penting yang digelar di Kuala Lumpur, Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Abdul Kadir Karding, membuka tabir luka yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan sawit dan ladang karet Malaysia. Di hadapan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Stephen Sim Chee-keong, ia menyampaikan jeritan hati para pahlawan devisa kita, para pekerja migran Indonesia PMI, yang telah terlalu lama dipinggirkan dan dilupakan, terutama mereka yang bekerja di sektor perkebunan. Salah satu jeritan paling memilukan adalah tentang upah. Ya, upah yang bahkan tidak cukup untuk sekadar bertahan hidup di negeri orang. Hasil studi Koalisi Buruh Migran Berdaulat pada Februari tahun 2025 menunjukkan mayoritas PMI di perkebunan hanya menerima upah di bawah Rp2.540 Malaysia per bulan, sekitar Rp9 juta lebih. Ini jelas belum memenuhi standar hidup layak, ungkap Karding dengan suara tegas namun berat oleh keprihatinan. Bayangkan, mereka membanting tulang dari fajar hingga senja, namun apa yang mereka terima bahkan tak cukup untuk hidup layak. Tak berhenti di situ, Karding juga mengangkat isu rekrutmen yang menyesakkan dada. Masih banyak pekerja kita yang dibebani biaya rekrutmen selangit, padahal sudah ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia soal skema Zero Cost Recruitment. Ketidakpatuhan ini justru memperpanjang rantai utang dan kerentanan mereka, ujarnya. Dalam kata lain, mereka berangkat dengan harapan, namun tiba dengan beban yang lebih berat dari koper mereka. Lebih memilukan lagi adalah fakta bahwa sekitar 90% PMI di sektor perkebunan Sabah tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Angka yang luar biasa tinggi ini menunjukkan bahwa mayoritas mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan, takut ditangkap, takut diperas, takut dipulangkan secara paksa. Ini sangat mengkhawatirkan. Mereka jadi rentan terhadap eksploitasi, kriminalisasi, dan kesulitan mengakses perlindungan hukum maupun layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, tegas Karding. Apa yang dialami para PMI ini adalah potret kelam dari minimnya kehadiran negara dalam pengawasan di lapangan. Di kawasan pedalaman, pengawasan dari Otoritas Ketenagakerjaan Malaysia amat terbatas. Akibatnya, pelanggaran demi pelanggaran terhadap Akta Kerja 1955 dan Standar Ketenagakerjaan Nasional dibiarkan membusuk tanpa tersentuh hukum.
Namun yang paling menghantam Nurani adalah kisah anak-anak PMI. Karena tidak adanya dokumen dan akses pendidikan, mereka terpaksa ikut orang tua mereka bekerja di perkebunan. Anak-anak ini akhirnya ikut bekerja. Ini melanggar prinsip perlindungan anak dan standar ketenagakerjaan yang adil, tambah Karding dengan nada getir. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, justru harus mencicipi getirnya dunia kerja di usia belia. Sebagai penutup, dengan suara penuh harap dan desakan moral, Menteri Karding meminta pemerintah Malaysia agar memfasilitasi skema legalisasi massal bagi para PMI tak berdokumen, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan. Ia juga mengusulkan pembentukan tim teknis bersama untuk merancang mekanisme pendataan, pemutihan, serta perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Jeritan itu sudah disampaikan. Kini, bola ada di tangan Malaysia. Apakah mereka mau mendengar dan bertindak, atau membiarkan kisah pilu ini terus mengalir tanpa ujung? Pertemuan antara Menteri Karding dan Menteri SDM Malaysia bukan sekadar diplomasi, melainkan seruan kemanusiaan. Isu-isu yang diangkat, mulai dari upah di bawah standar, praktik rekrutmen tak transparan, hingga status keimigrasian ilegal, bukanlah hal baru, tapi selama ini dibiarkan membusuk di ladang-ladang sunyi. Kini, suara para PMI yang selama ini teredam, akhirnya diangkat ke permukaan. Harapan Karding untuk legalisasi massal dan pembentukan tim teknis bukanlah sekadar solusi administratif, melainkan bentuk pengakuan terhadap martabat manusia. Malaysia tak bisa lagi menutup mata. Saatnya dua negara ini bekerja bukan hanya untuk angka pertumbuhan, tapi juga untuk keadilan sosial dan hak dasar para pekerja. Jika jeritan ini kembali diabaikan, maka sejarah akan mencatat, kita gagal melindungi mereka yang paling rentan, para pahlawan devisa yang menghidupi bangsa, tapi hidup dalam bayang-bayang keterasingan. Pertemuan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI yaitu Abdul Qadir Karding dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia yaitu Stephen telah menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama bilateral di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Sejumlah isu krusial berhasil diidentifikasi dalam pertemuan ini, seperti rendahnya tingkat upah PMI di sektor perkebunan, praktik rekrutmen yang belum sesuai dengan prinsip zero cost recruitment, tingginya angka pekerja tanpa dokumen keimigrasian yang sah, lemahnya pengawasan tenaga kerja di wilayah pedalaman, serta dampak sosial terhadap anak-anak pekerja migran yang tidak memperoleh akses pendidikan yang memadai. Keseluruhan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak dasar para PMI. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada kondisi kerja, tetapi juga pada aspek kehidupan sosial dan kemanusiaan mereka secara keseluruhan. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat bersama-sama menyusun langkah strategis yang konkret dan berkelanjutan. Penekanan pada kerjasama teknis, pendataan, legalisasi status PMI, serta penguatan pengawasan dan penegakan aturan merupakan bagian penting dari solusi jangka panjang. Pendekatan kolaboratif yang berbasis pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan menjadi pondasi kuat dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan aman bagi para PMI di Malaysia.